Di episode sebelumnya, kelompok Xiaoyan bergegas memasuki formasi teleportasi di suatu bintang. Setelah beberapa saat, Batra tabut bergetar dan kegelapan di sekitarnya menghilang. Pemandangan yang muncul di hadapan semua orang adalah laut kehampaan yang indah. Ayah, semua lubang cacing raksasa di kehampaan laut timur telah diblokir. Agak sulit untuk masuk ke dalamnya. Kami hanya bisa memasuki melalui beberapa lubang cacing kecil yang tersisa, kata Yueli. Saat ini beberapa Batra telah tiba di bagian paling timur dari laut kehampaan utara. Ini adalah pintu gerbang menuju kehampaan laut timur. Tapi salurannya telah diblokir sehingga sulit bagi orang luar untuk masuk. Adapun semua makhluk hidup yang berada di kehampaan laut timur, mereka juga tidak bisa keluar dan tidak bisa melarikan diri. Taisu sudah mendominasi wilayah itu dan sangat-sangat sulit bagi siapapun di sana untuk melawan mereka. Oleh karena itu Xiaoyan tidak bisa menunda lebih lama lagi dan ingin menuju ke medan perang secepat mungkin. Bukan karena Xiaoyan terlalu percaya diri dengan kekuatannya, tetapi yang lebih penting adalah masalah ini sudah sangat serius. Sedikit penundaan saja akan mengakibatkan ribuan atau bahkan ratusan makhluk hidup meninggal. Pada saat itu, dia khawatir pada akhirnya kehampaan laut timur akan berakhir seperti kehampaan laut utara. Dengan karakter Xiaoyan, tentu saja dia tidak akan bisa menerimanya. Terlepas seberapa besar dan kuatnya pasukan Taisu di medan perang utama, dia harus datang berpartisipasi dan bertempur habis-habisan. Pada saat ini di bawah panduan Xiao Yeli, mereka akhirnya sampai di lokasi yang menandai lubang cacing kecil. Namun tepat ketika mereka baru saja datang, mereka tidak melihat adanya lubang cacing. Apa yang terjadi? Bagaimana ini mungkin? Mengapa lubang cacing itu menghilang? Adegan ini pun sontak saja membuat Xiao Yeli sangat terkejut. Gadis kecil, tenanglah, apakah masih ada lubang cacing yang lain? Xiaoyan berbicara dengan maksud menghibur Yueli. Xiao Yeli menganggukkan kepalanya, kemudian mengeluarkan peta bintang dari cincin penyimpanannya. Di peta tersebut menandai 6 titik lokasi lubang cacing kecil lainnya. Karena lubang cacing di sini sudah tidak ada lagi, mereka hanya bisa menuju ke lubang cacing berikutnya. Setelah mengunci lokasinya, Batra Tabut segera memimpin dan bergerak maju dengan kecepatan penuh. Singkatnya setelah beberapa saat kemudian, mereka akhirnya tiba ke titik kedua. Di tempat ini seharusnya ada saluran lubang cacing yang mengarah ke kehampaan laut timur. Namun apa yang mereka temui hanyalah kekosongan lagi. Tidak ada apapun di sini. Dengan ekspresi muram, mereka terus mencari ke lokasi berikutnya hingga yang kelima dan keenam. Tetapi hasil akhirnya tetap sama. Adegan ini seketika membuat ekspresi Yueli membeku di tempat. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa semua lubang cacing yang mengantar ke kehampaan laut timur tiba-tiba menghilang? Xiao Yeli tidak dapat mempercayainya. Secara logika lubang cacing kecil di kehampaan laut utara seharusnya tetap aman. Tidak ada perang di kehampaan laut utara, lalu kemana hilangnya lubang cacing ini? Sepertinya sesuatu yang tidak terduga telah terjadi. Dari kelihatannya, seseorang telah melakukannya dengan sengaja. Mungkin seseorang menghancurkan lubang cacing ini agar siapapun yang berada di dalam atau di luar kehampaan laut timur tidak bisa masuk lagi. Karena saluran menuju kehampaan laut timur sudah tidak ada, lalu bisakah kita membuat lubang cacing lagi? Xiaoyan bertanya sambil memandang Yueli. Membuat lubang cacing? Ayah, Yueli bahkan belum pernah mendengar ini. Yueli juga tidak tahu. Xiao Yeli tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Segera setelah itu Xiaoyan mengibaskan lengan jubahnya saat dia mengeluarkan tahanan roh. Dalam hal ini, tahanan roh harus menjadi pilihan terbaik untuk mengatasi masalah seperti ini. Pria kejam 1000 pisau, apalagi yang kau inginkan dariku? Kau baru saja memerasku dan sekarang kau ingin melakukannya lagi. Kau sungguh menghancurkan martabatku di hadapan murid baruku. Aku tidak terima ini. Aku akan melawanmu. Tahanan roh meraung dengan suara keras. Saat Xiaoyan mendengar ini, dia mengangkat tangannya dan menamparnya dengan keras. Sosok tahanan roh langsung terpental beberapa kali di geladak. Hei, jangan memaksakan dirimu terlalu jauh. Tunggu tuan ini pulih. Pada saat itu yakinlah bahwa aku akan menekan tubuhmu hanya dengan sebuah tangan saja. Sambil berguling dan terjatuh, suara tahanan roh juga terdengar. Makhluk ini, mengapa dia begitu familiar? Xiao Yeli segera datang meraih tahanan roh. Matanya yang indah melihat makhluk kecil di depannya dengan penasaran. Tahanan roh tiba-tiba saja menjadi sangat ketakutan begitu dia menatap kedua mata Yueli. Saat berikutnya dia dengan cepat melesat dan bersembunyi di balik Xiaoyan. Matanya menunjukkan tatapan ngeri ketika melihat Yueli. Eksistensi ini melampaui siklus hidup dan mati.
Kesimpulannya adalah dia abadi. Tidak heran aku tidak pernah melihatmu di dunia bawah. Akan sangat menarik jika aku memilikimu. Yueli berkata seolah-olah dia menyukai tahanan roh karena tidak pernah melihatnya di siklus reinkarnasi. Setiap langkahnya membuat tahanan roh semakin ketakutan. Sosok Xiao Yeli yang terus mendekati itu terpantul di matanya. Dan kekuatan ini adalah kekuatan reinkarnasi yang hanya bisa dikendalikan oleh Pluto. Pria kejam 1000 pisau, cepatlah, cepat beritahu aku jika ada yang ingin kamu tanyakan. Aku sedikit tidak nyaman dengan gadis itu. Tahanan segera mendesak Xiaoyan, seolah dia ingin cepat melarikan diri dari pandangan Yueli. Lubang cacing kecil di sini telah menghilang. Apakah kamu punya cara untuk membuat lubang cacing? Xiaoyan berkata perlahan, kamu selalu membuat hal-hal yang tidak masuk akal. Bagaimana mungkin ada cara membuat lubang cacing? Kamu terlalu menganggapku tinggi. Bahkan kalaupun ada, itu tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Lagi pula, siapa yang memberitahumu bahwa lubang cacing bisa menghilang? Ucap tahanan roh. Setelah berbicara, matanya memindai kehampaan di sekitarnya. Saat berikutnya matanya tiba-tiba berhenti di suatu kehampaan yang gelap. Dalam kehampaan di mana awalnya tidak ada apa-apa, sebuah lubang cacing benar-benar muncul. Lihat, lubang cacing itu masih ada dan akan tetap ada. Jadi jangan membuat lelucon dengan mengatakan lubang cacing bisa menghilang. Tahanan roh memarahi Xiaoyan sembari berbalik. Namun ia menemukan bahwa Xiao Yeli selalu melihatnya. Seketika tubuhnya gemetar. Dia buru-buru berubah menjadi seukuran telapak tangan dan bersembunyi di balik lengan jubah Xiaoyan lagi. Hei pria kejam 1000 pisau. Aku akan menjelaskan sedikit padamu. Alasan mengapa kamu tidak bisa melihatnya sebelumnya. Seseorang telah membuat segel batasan buta di sini. Itulah mengapa kamu tidak bisa melihatnya. Sekarang aku sudah membuka kuncinya. Selanjutnya kamu jangan ganggu aku lagi. Dan jangan pernah mengeluarkanku di hadapan gadis itu. Suara tahanan roh segera keluar dari lengan jubah Xiaoyan. Melihat reaksi tahanan roh yang sangat ketakutan, Xiao Yeli hanya tersenyum main-main. Di sisi lain, puluhan ribu orang dari dunia iblis kuno juga tidak kekurangan ahli yang mahir dalam seni batasan. Namun mereka semua menunjukkan ekspresi terkejut dengan pemandangan yang mereka lihat. Dengan bisa menembus batasan seperti itu hanya dengan satu pandangan, mereka tidak ragu untuk mengatakan bahwa keberadaan tahanan roh merupakan master seni batasan terkuat yang pernah mereka lihat. Kekuatan semacam itu layak disebut sebagai master formasi nomor 1 di seluruh dunia. Aku bahkan tidak menyadari adanya segel batasan buta. Namun itu sebenarnya bisa dipecahkan dengan begitu mudah. Ucap salah satu keabadian dewa tingkat ketiga itu. Dia berkata dengan suara pelan sambil memegang jenggotnya dengan satu tangan. Ya, meskipun aku menemukan sedikit petunjuk sebelumnya, dengan mampu bersembunyi begitu dalam, batasan buta ini adalah pembatasan tingkat tinggi. Bahkan jika kita melakukan penelitian ataupun melakukannya bersama-sama, ini juga akan memakan waktu panjang dan bahkan tidak ada jaminan bisa mendobrak batasan ini. Tapi makhluk aneh tadi hanya memancarkan cahaya biru dari matanya. Dan batasan itu langsung dipecahkan. Ini sungguh luar biasa. Beberapa orang di tingkat keabadian ketiga itu bahkan tidak bisa untuk tidak berseru kagum dan terkejut oleh tahanan roh. Sekarang setelah menemukan lubang cacing, Xiaoyan segera memberikan perintah ke semua orang dan memimpin memasuki lubang cacing. Saat berikutnya, beberapa batra yang berbaris itu melesat menjadi pelangi dan tenggelam ke dalam lubang cacing. Pada saat yang sama, setelah seluruh kelompok Xiaoyan siap memasuki kehampaan Laut Timur, Xin diperlihatkan jauh ke kehampaan Laut Barat. Seperti yang diketahui bahwa kehampaan Laut Barat sudah menjadi kehampaan yang terkalahkan dan tidak ada satupun bintang yang tersisa di sini. Namun pada saat ini kekosongan yang tidak ada apa-apa, tiba-tiba saja terjadi distorsi yang kuat. Dan di sekitar sini kebetulan ada juga sekelompok prajurit Taisu yang mencari sesuatu. Aku akhirnya tiba. Sungguh tidak mudah memasuki penghalang dunia sensi. Ini sangat merepotkan dibandingkan dengan dunia iblis kuno yang bisa datang dan pergi dengan bebas. Dalam kehampaan yang terdistorsi itu, terlihat sesosok ramping dan tinggi perlahan muncul. Sosok itu mengenakan gaun yang elegan. Rambutnya dihiasi oleh aksesoris yang indah dan anting kristal di kedua telinganya. Jika seseorang mengamati penampilannya dengan cermat, maka wajahnya yang luar biasa cantik ini bagaikan lukisan yang diukir dari surga. Sosok itu mengambil langkah maju di udara kosong. Seketika gelang merah dengan lonceng emas di pergelangan kaki putihnya berbunyi pelan. Baiklah, sekarang aku sudah memasuki sensi. 9. Kamu tidak dapat melarikan diri lagi. Tidak,
Di sini aku harus memanggilmu Xiaoyan atau Yang Mulia. Senyum nakal muncul di wajah cantiknya. Ada kilauan di matanya yang indah. Jika saja Xiaoyan melihatnya, dia mungkin akan sangat ketakutan sehingga akan melarikan diri. Hanya saja Xiaoyan mungkin tidak pernah membayangkannya bahwa nomor 4 dari dunia iblis kuno ini benar-benar akan menyusulnya ke sini. Apakah aku akan mendapatkan beberapa hidangan pembuka begitu aku baru saja tiba? Nomor 4 berbicara dengan senyum menawan saat melihat banyak sosok tiba-tiba mendekatinya. Sosok-sosok itu tak lain adalah prajurit Taisu. Saat menyadari adanya seorang wanita cantik sendirian, mereka segera membentuk pengepungan di sekitarnya. Kamu sungguh perempuan yang berani. Ini bukan tempat yang seharusnya kamu datangi. Semuanya, tangkap dia. Sebuah suara memerintahkan tiba-tiba terdengar. Menangkapku? Menarik. Kalau begitu ayolah. Nomor 4 berkata seolah-olah pengepungan ini justru membuatnya senang. Segera tangan putihnya yang ramping tiba-tiba terangkat. Kemudian energi merah muda meresap ke tubuh setiap prajurit Taisu. Saat berikutnya, para prajurit Taisu itu tiba-tiba tertawa dan berpelukan tak terkendali terlepas dari jenis kelaminnya. Mereka mulai melepas pakaiannya dan sebuah pemandangan yang luar biasa pun terjadi. Setelah beberapa saat, tawa merdu nomor 4 segera menyebar. Kemudian kakinya melangkah pelan di kehampaan dan sosoknya langsung menghilang. Sementara itu Xin diperlihatkan di kehampaan Laut Timur. Saat ini perang yang terjadi di kehampaan Laut Timur telah meletus di bintang yang bernama Hao Miao. Kapal Dewa Void Taisu turun ke dalamnya dan pertempuran sengit sedang terjadi. Prajurit Taisu mendominasi bintang ini dengan keunggulan jumlah mutlak. Namun ada juga penduduk asli bintang ini yang menolak menyerah. Dan yang terkuat dari orang-orang di bintang ini sudah berada ke tingkat keabadian dewa. Hanya segerombolan semut sebenarnya cukup keras kepala. Cepat tangkap pemimpinnya dulu dan jangan sisakan satupun. Seorang jenderal Taisu yang memimpin pasukan segera memberi perintah. Jumlah mereka yang mencengangkan telah mengelilingi bintang ini dan mengepung semua orang di pegunungan. Semuanya, kami telah mencoba yang terbaik untuk bertarung. Bahkan jika pada akhirnya kita harus mati dalam pertempuran, tidak ada penyesalan sama sekali di hati kita. Orang yang berbicara adalah keabadian dewa yang menempati bintang ini. Saat ini di dalam ngarai gunung itu sudah diwarnai dengan merah darah. Banyak mayat di mana-mana dan beberapa dari mereka yang masih bertahan memiliki luka yang tak terhitung jumlahnya. Tubuh mereka berlumuran darah. Pemimpinnya juga mengenakan armor besi. Namun armornya susah compang-camping. Terlihat bahwa dia telah melalui pertempurannya yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan rambutnya menjadi mengeras setelah ternodai darah. Saat dia melihat ke atas, bayangan besar telah menyelimuti pegunungan. Dan bayangan ini bukanlah awan yang mengambang, melainkan terbentuk dari prajurit Taisu yang tak terhitung jumlahnya. Karena jumlahnya yang mencengangkan serta armor dewa palsu mereka yang serupa, sehingga mereka tampak seperti awan gelap yang memenuhi langit. Di ngarai, mereka yang terluka parah masih berdiri dengan susah payah dan siap menghadapi pertempuran terakhir mereka.